Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang berbahagia, kembali lagi kita di channel Bang Sem, channel yang sudah berkomitmen untuk menginformasikan hal-hal seputar terkait pendidikan. Sahabat semua yang berbahagia, ya, kita fahami bersama bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat bervariasi, ya, mulai dari jenjangnya, termasuk di dalamnya kulturnya, ya. Kultur itu bisa jadi masih dalam satu wadah, tetapi berbeda kultur. Misal ada SMA dengan SMK, itu satu jenjang, satu level, tetapi berbeda kultur. Ada yang memang berbeda kementerian, ya. Di Indonesia pendidikan itu ada yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ditambah dengan Ristek Dikti, ya. Kemudian ada juga pendidikan yang di bawah Kementerian Agama. Nah, sahabat semua yang berbahagia, pendidikan yang di bawah Kementerian Agama itu memiliki jenjang yang hampir sama, ya, dengan pendidikan yang ada di bawah Kemendikbud Ristek Dikti, ya. Mulai misal di Kemendikbud itu ada TK, ya. Kemudian di Kementerian Agama juga ada RA. Kemudian di Kemendikbud itu ada SD, di Kementerian Agama ada MI, dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi, ya. Nah, sahabat semua yang berbahagia, ini merupakan suatu keragaman, ya, karena memang negara kita ini memiliki keragaman budaya. Nah, sahabat semua yang berbahagia, kalau misalkan pendidikan saat ini lebih ditekankan kepada keberhasilan terkait dengan karakter, ini ada hal yang menarik di pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama ini, karena memang bagi pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama, pendidikan karakter itu sudah sejak awal memang menjadi prioritas, ya, karena memang nilai-nilai agama itu banyak dipelajari di sana. Nah, sahabat semua yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ada di hadapan kita bersama, ya. Ini ada Ibu Dokteranda Haja Neni Argaini MPDI. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bang Sem. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di sini saya panggilnya Bunda saja karena memang beliau guru saya, ya, yang banyak mengajarkan saya baik itu dalam keilmuan maupun di keorganisasian. Dan memang beliau saat ini menjabat sebagai Sekjen DPP PGM Indonesia, ya, Bun, ya? Siap, Bang Sem. Alhamdulillah. Baik, sahabat sekalian yang berbahagia, yuk sama-sama kita dengarkan. Barangkali ini sahabat ada yang bertanya, apa itu PGM Indonesia, kemudian untuk apa PGM Indonesia dibuat, dan seterusnya. Kita akan kupas di sini, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, ya, Bun, ya. Selamat siang, Bang Sem. Bun, kalau kita boleh tanya, ini PGM Indonesia ini kapan didirikannya, Bun? Baik, terima kasih sahabat Bang Sem yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa siang ini, ya, kita bisa bertemu kembali. Saya menyampaikan izin untuk menceritakan tentang PGM Indonesia, ya. Sebetulnya PGM Indonesia itu adalah representasi dari keinginan para guru madrasah pada sebelum tahun 2000-an. Itu kan memang luar biasa, ya, perlakuan antara madrasah dan sekolah sangat berbeda, terutama dalam hal tata
sistem pendidikan nasional itu madrasah masih dalam garis miring. Betul, betul. Jadi sekolah garis miring madrasah Sekolah gitu garis ya. miring, iya, iya, iya. Makanya dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2021 itu tahun 2003 maaf. Tahun 2003 itu disambut gegap gempita lah oleh semua kita warga madrasah. Karena apa? Karena di situ bukan lagi garis miring tapi koma. Koma ya. Sekolah, koma, madrasah gitu iya, ya. iya, iya. RA, MI, itu disebut semua. Betul, Di dalam undang-undangnya disebut sudah bukan semua. lagi garis miring, Bukan ya. lagi garis miring. Diakui penuh berarti. Dan juga tidak dikatakan sederajat, tapi disebutnya lah misalnya MI, SD, RA gitu ya, TK, SMP, MTS, ada secara tertulis itu ada nama. Kemudian itu kan sesuatu yang kita patut syukuri ya dalam sistem tata aturan perundang-undangan kita. Ditambah lagi dengan memang ada lagi yang namanya Undang-Undang Guru dan Dosen tuh. Undang-Undang Guru dan Dosen itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2005 ya. Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005 itu makin menambah semangat para guru madrasah untuk berkumpul di sebuah organisasi. Ya memang sudah ada PGRI pada saat itu ya, karena memang PGRI itu organisasi yang sudah sangat tua gitu ya. Betul. Lebih tua dari Republik ini sendiri. Seumuran dengan Republik ini ya. Jadi PGRI itu luar biasa. Cuman memang karena memang yang harus diurus oleh PGRI juga banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke, terus ya kemudian juga dari mulai guru SD sampai SMA itu luar biasa ya, sehingga ibarat kata setiap kita kan punya kultur ya, punya karakter sendiri gurunya. Maka guru madrasah merasa bahwa semestinya kita punya organisasi, punya wadah tersendiri supaya karakternya guru madrasah, terus kemudian juga apa yang dikehendaki oleh guru madrasah, dia tetap bisa terakomodasi di organisasinya. Nah, oleh karena itu pada tahun 2007 guru-guru madrasah se-Jawa Barat itu berkumpul di Gasibu ya, berkumpul di Gasibu untuk bersama-sama bersepakat untuk membuat organisasi. Tapi sebelum itu di daerahnya masing-masing seperti di Bekasi, di Depok, di Bandung, di mana-mana ya di ada kabupaten kota di Jawa Barat itu mereka sudah berkumpul sebetulnya guru madrasah. Seperti di Depok ada PGMRI kita punya ya, walaupun belum dilegalkan di Kemenkumham, tapi mereka sudah berkumpul. Begitu pula di Bekasi udah ada PGM dan seterusnya, lainnya juga ada macam-macam. Berkumpul di Jawa Barat pada bulan Desember tahun 2007, mereka bersepakat membuat organisasi Persatuan Guru Madrasah. Jadi 2007, PGM tuh 2007, namanya Persatuan Guru Madrasah. Tentu saja untuk melegalkan itu menjadi sebuah organisasi yang berskala nasional, harus kita juga memiliki perwakilan di daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu pada tahun 2008, saya ingat betul tanggal 23-24 Juli, karena kebetulan saya ketua panitianya nih. Ketua panitianya saya, kebetulan juga banyak ya para orang tua kita juga yang bersama-sama seperti yang kemarin Pak Lili dan sebagainya itu bersama-sama membangun organisasi di musyawarah pembentukan musyawarah pembentukan guru madrasah. Judulnya diberi nama itu Musyawarah Nasional Guru Madrasah. Jadi belum ada organisasinya. Jadi kita ceritanya meleburkan diri lah semuanya, tidak membawa organisasi masing-masing di daerahnya. Kita sebutkan namanya Musyawarah Nasional Guru Madrasah pada bulan Juli tahun 2008 ya maaf, 2008. Nah, terus kemudian dari situ kita mengundang perwakilan guru madrasah seluruh Indonesia melalui jalur kepala kantor wilayah di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dalam musyawarah nasional guru madrasah tersebut dihadiri itu oleh perwakilan dari seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua itu mewakilkan guru madrasahnya, walaupun tidak mengatasnamakan organisasinya. Jadi gurunya berkumpul. Nah, dari situ disepakatilah bahwa kita membentuk organisasi namanya Persatuan Guru Madrasah. Pertamanya tuh. Ya, nah terus kemudian seiring dengan waktu tentu kan kita harus legalkan organisasi kita. Kita laporkan keberadaan hasil dari Musyawarah Nasional Guru Madrasah. Nah, ketika
ketika itu maka kita ada berkaitan dengan Undang-Undang Ormas ya, Undang-Undang Ormas waktu itu kan namanya Undang-Undang Perkumpulan ya, kalau nggak perkumpulan yayasan gitu kan, orang berkumpul itu kalau nggak perkumpulan yayasan. Nah akhirnya kita harus menyesuaikan diri namanya menjadi Perkumpulan Guru Madrasah. Nah tidak bisa sampai di situ, harus ada lokusnya, harus ada harus ada alamatnya di mana organisasi ini berkumpul. Maka kita beri namalah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Nah, tapi karena supaya PGM-nya tidak tidak hilang, tidak menghilangkan sejarah, maka kita singkat PGM Indonesia. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan PGMI menyingkatnya, PGM Indonesia. PGM Indonesia, beda bukan PGMI. Bukan PGMI gitu, karena kita tidak mau ada semacam confuse ya dengan PGMI itu fakultas jurusan di FKIP gitu, PGMI. Kita disangka orang cuman guru MI aja yang yang bisa masuk di sana. Tapi kan kita bisa dari RA, MI, MTS dan MA secara keseluruhan. Semuanya termasuk satuan pendidikan yang ada di Kementerian Agama. Khususnya di jenjang madrasah ya. Nah, juga termasuk pemerhatinya, termasuk penyelenggaranya, termasuk semua orang yang memang punya pengambil kebijakannya bisa bergabung di Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia gitu. Jadi luar biasa, ini didirikan oleh guru madrasah. Ini murni oleh guru madrasah, benar, bukan oleh pejabat, bukan oleh pengusaha, tapi benar-benar keinginan dari para guru madrasah sendiri untuk berkumpul. Punya wadah ya, betul. Mengapa mereka mau berkumpul? Karena memang persyaratan ya, persyaratan profesi. Ya, betul. Kan guru madrasah itu kan profesi. Betul. Karena memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi maka untuk mewadahinya ya profesinya yaitu Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Kita didukung kok oleh PGRI. Pada saat itu udah hadir dari Prof. Surya ya, Ketua Umum PB PGRI pada saat itu. Ayo silahkan buat wadah untuk guru madrasah. Begitu pula dari kalangan NU, Pergunu juga mendukung. Dulu waktu itu kayak Zainal Arif, Arifin Junaidi juga hadir ya. Banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir pada saat pembentukan tersebut. Termasuk di dalamnya Kementerian Agama. Kementerian Agama, Menteri Agama representasi hadir dalam kegiatan musyawarah nasional pembentukan guru madrasah itu. Iya, termasuk dari Kesbangpol juga hadir ya, karena memang kita membutuhkan mereka semua kan. Betul. Jadi bahkan beberapa di antara mereka itu banyak sebagai pendiri. Seperti kita representasikan sebagai pendiri seperti Pak Bagio waktu itu Dirjen Direktur Kepala Biro Kepegawaian kalau nggak salah beliau pada saat itu juga. Terus kemudian juga dari Dr. Sudarsono, Dirjen Kesbangpol pada saat itu bagian dari kita, termasuk Dirjen Pak, banyak sekali dirjen-dirjen pada saat itu ya, yang dirjen hadir pada saat acara itu. Termasuk dari Komisi 8, Pak Julkarnain Jabar juga hadir juga pada saat itu ya. Terus Pak Ginanjar Kartasasmita. Bahkan Pak Ginanjar Kartasasmita pada saat itu bukan hanya hadir, tapi dia mendukung, memberikan sambutan, bahkan juga membantu pembiayaan. Saya ingat betul pada saat pelaksanaan itu ya. Iya, walaupun tidak seberapa untuk ukuran mereka, tapi bagi kami besar sekali semangat itu luar biasa. Ya, itu Pak Ginanjar juga termasuk. Ya. Baik, ini sahabat luar biasa ya. Jadi memang PGM Indonesia ini bukan organisasi abal-abal dan bukan organisasi ece-ece ya. Seperti tadi sudah disampaikan, dalam pembentukannya ini memang sudah dibuat organisasi yang memang skalanya nasional, skalanya nasional. Jadi memang ada perwakilan dari setiap daerah, dari setiap daerah. Gitu. Nah, selanjutnya Bun, setelah terbentuk PGM Indonesia ini, kemudian apa yang menjadi arah organisasi ini atau visi organisasi ini terkait dengan guru-guru khususnya yang ada di madrasah? Iya. Sebetulnya memang masalah yang sangat serius ya guru madrasah, karena memang kalau di Indonesia itu guru itu punya strata yang luar biasa di sisi dari penghasilannya ya. Betul, kita mengenal waktu itu kan ada guru
PNS dan non PNS. Itu Betul, udah beda betul. lagi kan perlakuannya. Di non PNS sendiri atau di PNS sendiri ada guru tersertifikasi, ada yang tidak tersertifikasi, Betul, betul, ada yang invasing, ada yang hanya mendapatkan insentif, ada yang hanya mendapatkan honor dari penyelenggara, seperti itu ya. Jadi memang luar biasa yang harus kita perjuangkan. Jadi ada di satu sisi pemerataan akses juga sangat rendah ya kan, madrasah tidak, terutama madrasah negeri ya, tidak ada di seluruh Indonesia. Bahkan Depok sendiri tempat tinggal lahir saya, itu MTS negerinya cuma satu. Cuma satu? Enggak ada MI negeri, satu kota. Baru ada satu aja? Satu, itu padahal di ibu kota, dekat banget dekat ya. dengan ibu kota MI negeri tidak ada, MAN negeri juga tidak ada, hanya ada MTSN satu-satunya. Itu pun adalah hasil dari penegrian. Iya, jadi memang dari sisi itu kita harus banyak berjuang ya. Jadi paling tidak organisasi profesi bisa menjadi mitra Kementerian Agama untuk memperjuangkan madrasah ini, jangan sampai tidak ada nantinya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, karena di daerah Kabupaten Bogor sendiri ini, ya insya Allah saya saksi juga ya, bersama dengan orang tua kita semua, bahwa banyak MI yang dulunya ada cikal bakal lembaga yang sekarang hebat-hebat itu sekarang sudah tidak diurus oleh ahli warisnya. Sudah tidak ada gitu ya. Padahal itu cikal bakal perjuangan orang tuanya dulu. Yang kemudian menghasilkan lembaga-lembaga yang lain. Hebat-hebat. Ada SMP, SMK, SMA. Luar biasa. Tapi madrasah ibtidaiyahnya hilang. Tidak bisa bertahan begitu ya. Ya memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk mengelola madrasah di saat selera orang-orang itu memang sudah berubah, dan memang ini adalah PR besar bagi PGM Indonesia, supaya kita paling tidak bisa bisa juga menyesuaikan diri, juga bisa harus beradaptasi dengan perubahan yang hebat ini. Kita tidak bisa hanya mempertahankan gaya konvensional, karakternya. Mending kalau karakternya kuat yang seperti karakter ulama dipertahankan. Iya, betul, ini nggak ada. Mengapa? Karena murid-murid atau orang-orang atau anak-anaknya mereka sekarang itu seleranya udah berubah. Kebutuhannya juga udah berubah. Ya jadi makanya itulah. Jadi luar biasa ya perjuangan PGM Indonesia ini, ya. Tadi selain menjaga eksistensi madrasah ini harus tetap ada, jangan sampai kemudian madrasah yang menjadi embrio di mana di yayasan tersebut kemudian muncul lembaga-lembaga yang luar biasa, sementara embrionya akhirnya kemudian hilang. Betul. Ya, gitu. Iya, benar. Itu sangat saya sesali ya, karena khawatir dengan madrasahnya hilang, mana ada guru madrasah. Jadi dengan tidak adanya madrasah, tidak ada guru madrasah. Tidak ada guru madrasah, tidak ada kebijakan terkait dengan madrasah. Nantinya hilang semua. Hilang semua nanti itunya. Jadi itulah kita walaupun dengan ya istilah katanya harus bersusah payah, kita harus mempertahankan itu, karena itu adalah bagian dari perjuangan pendidikan di Indonesia. Gitu ya. Terus ini Bun, kita semua meyakini bahwa di podcast ini sebelumnya Bun itu materi yang pertama kali dibahas itu adalah terkait dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia itu justru bukan diawali dengan sekolah, tetapi madrasah. Ya. Sehingga dengan madrasah yang pertama kali berdiri itu pasti banyak tokoh-tokoh kita yang dilahirkan dari rahim madrasah. Bun. Nah ini bicara tadi terkait dengan eksistensi madrasah yang harus tetap eksis, bahkan kalau bisa berkembang dan maju ya Bun ya. Nah ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa lulusan madrasah itu bukan menghasilkan generasi yang tertinggal. Lulusan madrasah itu bisa bersaing, lulusan madrasah itu bisa berkompetisi, gitu ya. Nah, mungkin Bunda bisa menyampaikan bahwa memang madrasah itu bukan lembaga pendidikan yang katakanlah cukup dipandang sebelah mata, tetapi memang lembaga pendidikan yang harus juga menjadi prioritas, apalagi di era seperti sekarang. Seperti apa itu, Bun? Saya jelaskan dulu
ketum DPP yang pertama itu kan Prof. Abdul Majid ya. Itu juga alumni madrasah waktu itu kita angkat ya. Nah, ketum yang kedua ini kan waktu itu Kiai Thaif Abdul Manan. Nah, dalam periode kedua kepemimpinan itu kita punya program yang namanya Gerakan Cinta Madrasah. Ya, semua tokoh-tokoh yang pernah bersekolah di madrasah itu kita data, ya kita expose siapa mereka dan sebagainya. Itu kita punya banyak data, seperti Prof. Jimli As-Siddiqi, real madrasah dari RA, MIM, SMA, produk madrasah ya, produk madrasah, Prof. Mahfud MD, terus kemudian juga Pak Dahlan Iskan, Dahlan kan mantan Menteri BUMN, ya, bahkan Rektor ITB. Maloka kalau nggak salah kita karena pernah datangin itu ya, itu juga produk madrasah. Iya, belum lagi yang kalau yang di UIN di Kemenag itu ya saya atau Bang Sem sendiri kan alumni madrasah ya. Itu semua mereka alumni madrasah dan yang mendidik mereka itu guru-guru yang tulus yang waktu itu sekolahannya ala-ala. Tidak ada yang ini udah mewah sekali ya. Kalau dulu mana ada itu ya. Iya, tapi karena ketulusan guru dalam mendidik penuh dengan cinta, penuh hati dan melahirkan kader-kader hebat. Belum lagi kan Yai Ma'ruf Amin, Gus Dur, itu kan tokoh-tokoh nasional yang tidak bisa diragukan lagi. Banyak sekali tokoh-tokoh alumni madrasah. Di kalangan para jenderal sendiri, banyak sekali jenderal yang juga pernah mengalami sekolah di madrasah yang macamnya MI kayak kita punya itu. Iya, tapi karena mereka punya karakter kuat ya. Saya bangga sekali di Padang itu ada Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang itu. Melahirkan pejuang luar biasa itu banyak sekali ya. Kayak Buya Hamka madrasah. Belum lagi dari pondok-pondok pesantren, Yai Hasyim Asy'ari misalnya kan, Wahab Hasbullah itu luar biasa itu. Kayak sekarang kita selamat Hari Guru juga ini ya. Besok kita akan Hari Guru nih. Itu guru-guru luar biasa itu yang dari madrasah itu banyak sekali yang hebat-hebat dan melahirkan murid-murid hebat. Iya, jadi saya pikir kita harus menyatakan bahwa kita banggalah sebagai alumni guru madrasah, alumni madrasah. Sampai saat ini darah kita memang madrasah. Iya, walaupun kadang-kadang memang ada perasaan kecil hati gitu ya, bahwa kalau guru madrasah seperti ini gitu ya. Nah, itu tinggal bagaimana kita menjadikan mereka itu menjadi somebody yang yang terampil, yang ini. Sekarang undang-undangnya memungkinkan untuk itu. Kalau dulu memang kalau saya bilang jahat ya tidak memang mendapatkan perlakuan. Betul. Iya, kalau sekarang kan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalnya, dari Undang-Undang Guru dan Dosennya, dari Permennya, dari PP Peraturan Pemerintahnya memungkinkan untuk itu. Kita sudah punya hak dan yang kewajiban sama. Yang sama. Dan juga kalau di sana memang ada beberapa yang kadang-kadang telat gitu ya. Kita selalu nomor 2 untuk mendapatkan pelayanan gitu ya. Terutama dari sisi pengangkatan guru kayak macam P3K kemarin. Misalnya Kemendikbud udah mengalokasikan 1 juta, sementara Kemenang baru dapat 10.000. Kita harus teriak juga. Gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti sampai ke Bapak Menteri ya. Sekarang udah naik lagi dapat 100.000 kita kan. Ya. Iya, termasuk sertifikasi, termasuk juga infasing. Nah, memang infasing juga masih ada kendala nih. Makanya di sinilah pentingnya organisasi profesi guru madrasah. Jadi kalau di sekolah itu guru sekolah infasingnya dihitung semua dari 0 tahun gitu ya. Tapi dari awal. Tapi kalau kita dihitung dari berdasarkan SK. Jadi banyak itu Pak yang masih harus katakanlah diperbaiki ya dalam tanda harus kutip diingatkan pengambil kebijakan kita. Halo, ada aku nih di sini. Jangan sampai nggak kelihatan ini kita guru-guru madrasah ini ya. Itulah ya yang seperti itu. Ya, tapi ada hal yang barusan menarik Bun yang disampaikan itu. Jadi bahwa sangat banyak tokoh nasional ini yang sudah tidak pernah ada keraguan sedikit pun di dalamnya terkait dengan kapasitas beliau. Iya. Ya, para tokoh nasional kemudian di daerahnya masing-masing dan dari berbagai macam unsur, apakah pemerintahan, hukum dan lain sebagainya gitu. Terselip tadi ada kata yang bahwa mereka itu lahir dari rahim madrasah yang dididik dengan
tulus Iya, hati, dengan betul, tulus hati ya. betul. Ini kita bicara ini karena memang saya langsung terbesit dengan tagline Hari Guru Nasional Nah, tahun ini iya, ya, iya, iya. gitu, mendidik dari hati, membangkitkan pendidikan Indonesia ya, Iya, gitu. iya, iya. Pokoknya dari hati lah itunya. Nah ini Bun, mungkin ini juga nanti bisa menjadi pesan ya, dan saya rasa ini bukan hanya untuk guru madrasah ya Bun Iya, ya, iya, iya. bahwa mendidik dari hati itu ya untuk semua guru. Seluruh ya, harus seluruh guru, itu. termasuk orang tua sebagai pendidik itu memang harus dari hati. Betul ya. Itu syarat mutlak keberhasilan pendidikan. Harus dari hati. Harus ya, dari hati. Nah, terkait dengan guru madrasah sendiri Bun, karena memang walaupun ini bukan sesuatu yang tertulis Bun ya. Iya, iya. Bukan sesuatu yang dijabarkan dalam peraturan dan lain sebagainya. Tetapi memang mindset kita di masyarakat bahwa guru madrasah ini katakanlah seharusnya tingkat keikhlasan mereka ini melebihi dari guru, katakanlah mohon maaf misalkan dari sekolah umum gitu, karena memang di madrasah ini muatan nilai-nilai keagamaannya itu lebih tinggi ya Bun ya, daripada di sekolah umum gitu Bun. Mungkin Bunda bisa sekali lagi mengingatkan untuk kita semua ya Bun ya, bahwa sekali lagi ruh madrasah itu ada di sana gitu Bun. Ya, ruh madrasah itu di sana. Jadi kita punya harapan semoga kita tidak perlu susah payah mengejar dari sisi katakanlah misalkan walaupun perlu Bun ya, misalkan fisik dari bangunan misalkan dan lain sebagainya ya gitu. Tetapi itulah yang kemudian harus menjadi katakanlah ruh kita gitu. Seperti apa tuh Bun? Ini masalah yang kalau saya bilang itu kontroversi. Di satu sisi orang sudah tidak senang lagi dengan sekolah-sekolah yang istilahnya itu seperti kita tahun 60-an atau 70-an, madrasah yang seperti yang adanya, terus kemudian tidak memiliki fasilitas, hanya kecintaan dan guru ya. Bahkan orang-orang tertentu rela membayar puluhan juta untuk mendapatkan pendidikan madrasah yang itu untuk mendapatkan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Maka kita tidak herankan ada yang namanya sekarang SDIT, TKIT, atau SMPIT, boarding school itu. Sebetulnya itu kan pendidikan-pendidikan yang konsepnya madrasah. Konsepnya gitu madrasah ya. itu ya. Konsepnya madrasah yang didesain, yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa meyakinkan para orang tua murid atau para calon siswa untuk bersekolah di sana. Mereka tenang, mereka nyaman gitu. Nah, ini kalau menurut saya yang pertama adalah memang ada hal yang sangat serius ya di dunia pendidikan kita ini. Yang pertama adalah seleksi guru. Seleksi guru itu menjadi sangat serius ya. Kalau dulu kan kita mengenal ada PGA, pendidikan guru agama untuk mengajar di MI misalnya ya, atau ada SPG ya, untuk yang ngajar di SD itu ya, karena untuk kebutuhan pada saat itu yang memang mendesak untuk disiapkan gitu ya. Dan persyaratan untuk seorang yang mau masuk PGA dengan masuk SPG itu udah beda banget kan. Udah dari situ aja dia udah milih aku mau jadi guru gitu kan. Betul. Sekarang kan enggak. Univers IKIP yang namanya dulu IKIP sekarang tidak ada lagi IKIP, adanya UPI ya. Ya walaupun orang bilang universitas padahal IKIP. Iya kan, kalau dulu kan IKIP. Jadi orang mau jadi guru tuh masuknya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi dari awal niat mereka tuh harus bener-bener emang mau jadi guru gitu ya. Dia udah tahu konsekuensinya kalau jadi guru tuh nggak bakalan jadi orang kaya. Betul. Nah, ini penting ini. Iya, ini sahabat udah semua tahu penting ini. Ya. Nggak jadi guru tuh nggak bakalan bisa jadi orang kaya kecuali kalau jadi pengusaha pendidikan kayak Bang Sam gini. Nah seperti itu. Jadi udah tahu mereka jadi guru tuh nggak bakalan bisa jadi orang kaya gitu ya. Jadi mereka itu memang, saya juga lucu ketika ketemu sama Prof Jimli. Guru madrasah kok sekarang gede-gede ya badannya ya.
Emang guru madrasah nggak boleh gemuk, saya bilang. Harus pakai kopi topi yang lusuh itu, segala macam. Ya nggak bisa juga kalau saat ini. Memang kita harus mereformasi diri kita, tapi jangan cuma dari fisik penampilan, tapi juga dari kemampuan, dari kemudian juga teknologinya harus dikuasai ya. Terima kasih banget nih Bang Sam nih udah bikin podcast keren seperti ini ya. Sama-sama Bun, sama-sama. Sebelumnya Bun, saya nggak pernah menyampaikan bahwa saya termasuk salah satu pimpinan di salah satu lembaga. Ini belum. Tapi karena tadi disampaikan, ya. Jadi hal itu memang yang selalu saya sampaikan di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman tim saya ini di sini, kalau anda ini masuk ke sini untuk mencari uang, mencari kaya, saya bilang salah, gitu ya, gitu. Karena memang nggak bakal bisa kaya, gitu ya. Tetapi seperti yang tadi disampaikan juga bahwa kita ya manusia tentu punya kebutuhan, punya harapan, gitu. Nah, hal inilah yang kemudian mudah-mudahan nanti pemerintah bisa ngedengarnya, Bun. Benar. Karena memang belanja kita nih, baik belanja rumah tangga maupun belanja negara, itu yang terbesar pendidikan loh. Di pendidikan APBN 20%. Kalau di rumah tangga, mungkin Bang Sam juga tahu ya, bahwa pengeluaran untuk pendidikan itu bisa sampai kadang 70%, bahkan bisa 60%, bisa jadi suatu ketika 100%. Orang tua sampai menghemat sedemikian rupa kebutuhannya demi anak-anaknya pendidikannya. Demi pendidikan anak-anak. Iya, jadi mereka itu sampai rela tidak berpakaian indah gitu ya, atau tidak berpenampilan wah gitu ya, demi pendidikan anak-anaknya. Karena memang pendidikan itu adalah memang harus besar pembiayaannya. Tidak salah kalau kita mendapatkan porsi anggaran 20%. Bila perlu nanti ke depan itu lebih dari 20%, di mana semua sekolah itu fasilitasnya sama. Kan sekarang udah mulai gitu ya, dengan zonasi itu. Tidak ada RSBI, tidak ada, itu harus sama. Pemerataan akses berkeadilan ya, itu harus sama. Jadi saya tuh termasuk orang yang komplain besar itu dengan adanya RSBI ya. Karena apa? Di RSBI mereka dibiayai oleh APBN, uang semua di sana, terusnya murid dipilihin yang bagus-bagus semuanya, yang tingginya bagus, yang mukanya enak dilihat misalnya, yang IQ-nya juga tinggi, duitnya juga udah banyak, sementara melimpah itu APBN ke sana. Sementara kita atau madrasah-madrasah swasta yang memang jelas-jelas mendidik anak bangsa yang tidak masuk ke sekolah negeri, tidak juga bisa masuk ke sekolah mahal, ditinggalkan begitu aja misalnya kan, atau tidak mendapatkan perhatian khusus. Nah, sekarang udah bagus nih dengan adanya donasi, orang-orang dekat itu yang miskin-miskin itu yang memang secara ekonomi tidak bisa mampu ke sekolah swasta mahal itu, mereka bisa diterima di sekolah negeri semacam SMA 1 atau SMA 2, SMA 3 atau di mannya gitu ya, harus itu. Tapi ini belum, jadi masih mahal gitu. Jadi sekolah-sekolah itu masih kategorinya mahal kalau menurut saya. Dan sayangnya, ini kritik saya sebagai aktivis pendidikan. Itu mahal itu bukan untuk membiayai pendidikan, tapi membiayai gedung, AC dan sebagainya. Dan itu murid-murid senang yang seperti itu. Dia tidak suka sekolah yang tidak pakai AC. Iya, seperti itu. Baik, sahabat semua yang berbahagia, ya, perbincangan seru ini saya sangat yakin kalau kita lanjutkan memang luar biasa ini ya, Bun ya. Karena memang permasalahan dalam dunia pendidikan itu sangat kompleks, sahabat ya. Tetapi seperti yang Bunda Neni tadi sampaikan, bahwa kita tidak boleh menyerah dalam kondisi sesulit apapun ya, Bun ya. Kita tidak boleh menyerah. Dan untuk guru-guru madrasah dimanapun berada, di pelosok manapun berada, tetap kita harus semangat ya, dan tidak usah berkecil hati ya. Sahabat semua yang berbahagia, Bun, baik sebelum ditutup, ada pesan terakhir untuk sahabat di luar sana? Ya, terima kasih Bang Sam. Ini yang saya harapkan adalah kemauan teman-teman untuk bersatu, karena dengan bersatu kita punya
banyak corong untuk memperjuangkan kita semua. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita menuntut kebijakan pemerintah, tapi kita berharap kita meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri kita harus kita tingkatkan terus. Kita harus rajin bersilaturahmi kepada semua pihak yang memang sudah maju. Kita harus banyak belajar dari mereka, dan kita jangan terkungkung dengan di lingkungan kita masing-masing sehingga kita merasa kita sudah sangat benar, tapi ternyata tetangga kita sudah berjalan, kita ketinggalan jauh gitu ya. Mata uang kita juga masih terlalu rendah ini untuk ukuran pasar global. Jadi memang ke depan harus ada peningkatan segala-galanya. Terima kasih nih Bang Sen sudah mengundang saya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu. Amin. Kita bisa suarakan sebanyak-banyaknya guru madrasah yang ada di Indonesia. Siap, Bun. Salam takzim dari guru-guru madrasah seluruh Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap konsisten untuk mendidik dengan hati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Ya, sahabat sekalian, demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi pesan terakhir untuk guru-guru madrasah, ya, bahwa kita tetap semangat, tingkatkan kualitas kita, tingkatkan kreativitas kita. Mudah-mudahan nanti pemerintah juga akan meningkatkan perhatiannya untuk kita semua, ya. Bun, kita salam pada sahabat kita di luar sana, ya. Biasanya kita seperti ini, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.